awal yang dilaksanakan oleh kepala sekolah khususnya di SMK 1 Siak. Saya ingin mewawancara kepala sekolah bagaimana kekuatan dan kelemahan yang berada di satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Terima kasih Ibu Awas Pembina, Ibu Diana MPD. Alhamdulillah kita sudah bisa untuk melaksanakan wawancara atau coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama tentang kekuatan SMK Negeri 1 Siak ini, karena saya memang baru ada di sini. Yang pertama memang kekuatan kita, PTK kita itu minimal sudah sarjana, sudah sarjana dan sudah berpengalaman, karena memang semenjak berdiri SMK ini, PTK kita ini sudah menjadi guru bahkan tenaga usahanya, sehingga sudah ada yang S2. Guru kita sudah ada yang S2 dan semuanya sudah sarjana, dan juga letak geografis kita. Kalau geografis kita ini karena kita berada di ibu kota kabupaten, berada di kota Siak, sehingga ini akan menjadi kekuatan kita karena kita bersentuhan langsung dengan pemerintahan Kabupaten Siak, sehingga bisa menjadi potensinya menjadi besar karena akan dilihat oleh dari kecamatan lain yang dari luar dari kecamatan Siak itu akan menjadi besar karena kita posisi berada di tengah kota Siak. Itu dari lingkungan kita, geografis. Baik, berarti dari kekuatan tadi itu adalah salah satu untuk menambah bagaimana nanti memanfaatkan SDM yang ada ya Pak ya. Iya. Kemudian kelemahan-kelemahannya itu dalam lingkungan sekolah ya, di samping kekuatan, bagaimana Bapak mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut? Ya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang kekuatan. Kelemahan kita memang saat ini, kelemahan kita ini memang lahan kita kan luas ini, luas 4 hektar, sehingga untuk kontur tanahnya itu rendah, sehingga untuk rumput itu cepat tumbuh, sehingga dipotong oleh penjaga kebersihan. Tiap hari dia memotong pun akan cepat tumbuh karena posisi tanah dalam keadaan subur. Nah, ini dari segi lingkungan. Dari segi itu dari segi lahan sekolah, dan dari segi bangunan kita untuk saat ini memang ada kelemahan kita, kelas kita masih kurang. Kelas kita masih kurang. Dan untuk mengantisipasi itu, kalau lingkungan tentu kita mulai beransur-ansur mengenai yang bisa kita laksanakan. Dan dari segi kekurangan kelas, ruang kelas kita memanfaatkan fasilitas atau bengkel atau labor yang ada, kita memanfaatkan untuk ruang pembelajaran anak. Itu untuk mengatasi Berarti dalam Bapak melaksanakan nantinya program ke depan dengan kekuatan dan kelemahan, bagaimana cara mengantisipasi kelemahan tersebut? Baik Bu, untuk mengantisipasi kelemahan, karena kelemahan tadi ada dari terutama yang saya sampaikan dari faktor lingkungan dengan kekurangan jumlah kelas, jumlah fisik. Yang pertama tentu kalau masalah kelemahan dari faktor lingkungan, kita memang mulai berangsur-angsur membenahinya. Antisipasinya berangsur-angsur membenahi lingkungan kita ini. Kalau seandainya ada hal yang perlu kita mulai perbaiki lah ya dengan anggaran yang ada. Dan untuk kelemahan dari kelas ke kurang kelas, kita menggunakan labor
sebagai kelas untuk belajar anak-anak. Nah, itu untuk mengatasi kelemahan. Tentunya kita sebagai kepala sekolah tentu memberdayakan komponen yang ada, terutama dari tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk khususnya guru, tentu kita melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Di samping supervisi kelas, guru-guru memang kita sampaikan untuk mengguna atau belajar mandiri dari platform Merdeka Mengajar. Nah, ini salah satu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada guru kita. Nah, sehingga ini memang harus kita di samping ada program-program yang akan kita buat seperti komunitas belajar, ya, sehingga memanfaatkan kegiatan atau kegiatan di MP-MP mereka itu lalu tetap kita pantau dan tetap dilaksanakan kegiatan itu menjadi pengatasinya. Untuk mewujudkan perubahan yang akan Bapak lakukan dari mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, berarti tentu harus ada program, ya. Nah, bagaimana Bapak menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Baik Bu, dasar kita untuk menyusun program ini itu berdasarkan dari rapor pendidikan. Jadi dari rapor pendidikan akan tergambar nanti mana rekomendasi-rekomendasi yang harus kita laksanakan, sehingga ini kita ambil yang prioritas-prioritas. Di samping itu juga memfasilitasi dari program kerja penambahan kompetensi guru sesuai dengan kelemahan tadi untuk mengangkat kompetensi guru baik secara mandiri ataupun mungkin secara online yang ada di PMK. Itu kita dorong selalu untuk kegiatan itu, dan juga untuk merencanakan pengusulan kekurangan-kekurangan dari sekolah kita ini ke pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi melalui dana DAK atau APBD dari Provinsi Riau. Nah, itu tetap masuk ke dalam rencana program kita untuk melengkapi baik bangunan fisik maupun untuk membenahi lingkungan kita. Di samping rapor pendidikan yang menjadi acuan kita juga mengundang pihak komite sekolah bersama orang tua dan juga komponen-komponen yang ada di lingkungan sekolah seperti guru, melibatkan TU, sehingga satu komponen itu semuanya terlibat untuk mengakomodir kepentingan kemajuan sekolah. Nah, itu. Nah, berarti dengan Bapak sudah melaksanakan bagaimana program yang akan dilaksanakan ke depan, menyusunnya dengan melibatkan komite, ya, stakeholder dan tim, ya. Nah, bagaimana perbedaan program yang lalu dengan yang sekarang? Baik, terima kasih. Kalau kita bandingkan dengan yang lalu, kalau kemarin-kemarin itu kita banyak mengasumsikan, belum melibatkan semua komponen, terutama di komite, walaupun ada dilibatkan tetapi belum bisa untuk menyasar. Sehingga perbedaannya kalau sekarang kita di samping melibatkan tim dengan komite, lebih terarah dan lebih berdasarkan data-data yang valid. Kalau kemarin mungkin masih belum, banyak yang asumsi-asumsi pengalaman dalam melaksanakan kegiatan di tahun sebelumnya, banyak mengacu kepada tahun sebelumnya. Saya tambahkan untuk perbedaan tahun sebelumnya itu, kalau sekarang kita memang sudah menggunakan dari rapor pendidikan, sehingga dari rapor pendidikan identifikasi, refleksi, dan sehingga benahi nampak langsung, sehingga bisa untuk lebih gampang untuk dievaluasi. Jadi apa kendala sebenarnya yang Bapak hadapi? Baik Ibu, untuk kendala ini yang pertama dari aspek lingkungan, sudah saya sampaikan juga tadi, memang lingkungan kita ini luas, sehingga menjadi kendala ketika musim hujan, sehingga akses guru-guru untuk masuk ke
kendalanya di dalam pekerjaan, maka perlu ditingkatkan kompetensi mereka sesuai tupoksi. Nah, harus kita tingkatkan. Sehingga kalau seandainya tupoksinya tidak seperti di tata usaha, kalau tidak mahir untuk membuat surat, nah akhirnya kan jadi kendala. Nah, sehingga ini perlu ditingkatkan. Seperti guru, kalau seandainya dia tidak melengkapi perangkat pembelajarannya, nah ini perlu kendala, sehingga ini perlu ditingkatkan. Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi untuk guru dan tenaga pendidikan. Untuk Sapras, kendalanya seperti kekurangan sarana di terutama kelas masih kurang. Tentu kita mengusulkan ke pemerintah supaya ini diatasi kendalanya. Untuk ruang praktek, ada beberapa jurusan yang masih kekurangan sarana prasarana, sehingga untuk praktek di jurusan tertentu yang masih kurang, tidak kurang atau masih belum maksimal. Nah, ini mungkin kendalanya. Nah, selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut terjadi? Baik Bu, untuk faktor kelemahan ini, yang pertama tentang lingkungan, karena memang kondisi tanah sekolah kita ini rendah dari jalan. Kalau rendah dari jalan, tentu musim hujan banyak lokasi-lokasi ada yang tergenang, tetapi memang tidak lama, airnya itu cepat meresap. Tapi ini kalau di musim hujan berkepanjangan, ya ini menjadi faktor kelemahan kita. Untuk di bidang Sapras, belum ada beberapa labor atau tempat praktek yang belum memadai. Tapi bukan semuanya, tapi ada beberapa jurusan atau konsentrasi kalian yang alat praktek atau tempat prakteknya belum memadai. Yang berikut tentang SDM, karena SDM ini yang menjadi kelemahan kita berhubungan dengan kedisiplinan. Kalau yang berhubung kedisiplinan, tentu kita harapkan kepada baik guru terutama untuk manajemen waktunya, mengatur waktunya sehingga hadir ke sekolah pun dan sampai melaksanakan kegiatan sekolah tetap disiplin. Berarti ketika Bapak sudah mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab kelemahan, nah berarti ada cara bagaimana Bapak untuk berinisiatif, ya, untuk mencari cara lain yang sejenis. Baik Bu, untuk inisiatif kami mencari cara lain dari kelemahan-kelemahan itu, kalau dari lingkungan, yang pertama tentu kita menyebut, yang kedua kita berupaya untuk mengalirkan, kalau seandainya air-air yang tergenang yang ada di lokasi sekolah, membuat parit membuat parit dialirkan ke parit besar yang ada di jalan. Dan untuk hal-hal lain, tentu kita mulai membenahi lingkungan dan koridor antara kelas ke kantor dan ke kelas. Itu kita buat semacam penimbunan ditinggikan sehingga ketika hujan tidak banjir. Itu di seksi lingkungan. Di Sapras, di samping kita alat praktek yang ada, kita memberdayakan alat praktek yang ada. Ketika terjadi kekurangan, maka inisiatif kita bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Kita MOU bagaimana kita bisa juga belajar di lingkungan perusahaan tersebut atau dunia usaha tersebut. Di bidang SDM, kita selalu berkomunikasi secara persuasif, baik dengan GTK ataupun DTK. Nah, itu kira-kira Bu, inisiatif kita untuk mengatasi dari kelemahan tadi. Baik Pak Raja, terima kasih banyak ya sudah bisa saya wawancara, dan nantinya bisa kelemahan-kelemahan dan kekuatan tadi dimanfaatkan dengan program yang sudah disusun sehingga ke depan nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya selaku